Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, pagi ini kita mulai pembelajaran kita di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Kembali dengan Ibu Samnurjana SPD Guru SD 013 Babulu. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. 4. Dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Oke, anak-anakku. Sekarang pada pembelajaran 1, kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Nah, anak-anak, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Nah, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusi lebih lanjut. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kita wajib mentaati peraturan, ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, menghargai orang lain, dan peduli lingkungan. Nah, bagaimanakah sikap peduli terhadap lingkungan? Anak-anak bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar anak-anak melihat ada beberapa kegiatan masyarakat di Kampung Damai, yaitu kerja bakti membersihkan selokan di lingkungan kampung atau desa. Kemudian kerja bakti menanam pohon. Nah, apa kepedulian kita terhadap lingkungan berikutnya? Yaitu tentunya adalah melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat atau warga negara. Misalnya, taat membayar pajak. Nah, pajak apa saja yang kita bayar? Ya, sebagai warga masyarakat, ya, membayar pajak diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, bangunan, dan pajak tanah atau lahan. Nah, selain itu ada kegiatan ronda di lingkungan masyarakat kita untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, untuk apakah pajak yang kita bayar? Ya, diantaranya adalah untuk pembangunan, membangun jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung kantor, dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial. Oke, anak-anak, ya. Sebagaimana kewajiban kita sebagai warga sekolah, nah, peduli lingkungan juga harus diterapkan di sekolah. Di setiap sekolah pasti memiliki aturan yang harus ditaati. Kita hendaknya selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Mentaati aturan sekolah merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah,
Berikut ini adalah beberapa contoh aturan di sekolah yang wajib kita laksanakan. Misalnya, 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan atau sesuai harinya. 3. Membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. 4. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. 5. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah contohnya dan banyak contoh-contoh lainnya. Anak-anak, sekarang bisakah kamu menceritakan tentang kepedulianmu terhadap lingkungan? Ya, misalnya lingkungan rumah. Oke. Nah, anak-anak, bagaimanakah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Proklamasi merupakan peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, siapa yang membacakan proklamasi anak-anak? Iya, tentu anak-anak masih ingat ya, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang kemudian menjadi presiden pertama bangsa Indonesia. Anak-anak, kalian bisa baca pada buku tema 6 halaman 4 dan 5. Nah, dari proklamasi bagi bangsa Indonesia ada beberapa makna yang dapat kita petik ya anak-anak, yaitu yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun, yaitu selama 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, proklamasi merupakan puncak perjuangan melawan penjajah asing. Kemudian yang kedua, dengan adanya proklamasi itu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadikan bangsa Indonesia bebas. Martabat bangsa Indonesia pun menjadi naik. Indonesia menjadi negara yang berkedudukan sama dengan negara lain. Kemudian, makna yang berikutnya adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tentunya menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Proklamasi kemerdekaan membebaskan rakyat Indonesia dari segala penderitaan. Makna yang berikutnya yaitu pengakuan kepada dunia luar. Setelah dijajah ratusan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan. Proklamasi kemerdekaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian, perjuangan sebagai negara baru. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya negara baru. Indonesia dibangun kembali oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia menjadi negara yang mandiri. Kemudian, kesempatan untuk maju. Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju karena sudah bebas dari penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri di segala bidang. Nah, itulah beberapa makna daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, sekarang mari kita simak contoh perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Apa saja perilaku positif? Misalnya perilaku positif di rumah. Di antaranya adalah rajin membantu orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin kerukunan dalam keluarga, mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
Perilaku positif di sekolah, misalnya mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, gemar membantu teman yang sedang kesulitan, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian perilaku positif di masyarakat. 1. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. 2. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 3. Bekerja sama dengan kebersihan, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 4. Bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan Proklamasi Indonesia. 5. Saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sekarang mari kita baca buku halaman 4 pada tema 6 pembelajaran 1. Yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata prokmatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, anak-anak, kita sudah membaca teks non-fiksi tentang makna proklamasi kemerdekaan. Kita bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Caranya, kita tuliskan terlebih dahulu judul dan kata kunci pada judul. Lalu, kita tentukan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci pada judul tersebut. Nah, kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Misalnya, judul teks yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kata kuncinya ada 2. Kata kunci judulnya ada 2 ya Nana. 1. Makna proklamasi kemerdekaan. 2. Bangsa Indonesia. Nah, informasi yang kita dapatkan sesuai dengan kata kunci tersebut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu adalah contoh kata kunci yang terdapat pada judul. Anak-anak bisa juga mencari kata kunci lainnya pada setiap paragraf dalam bacaan. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.